Sahabat beriman, ada satu hal yang pasti di dunia ini, yaitu hari kiamat. Kita semua yang hidup di masa ini, dan orang yang hidup di masa depan, cepat atau lambat akan menyaksikan kehancuran-kehancuran bumi, atau bahkan bisa jadi menjumpai kiamat. Hari berakhirnya kehidupan alam semesta dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Hari paling menakutkan bagi umat manusia. Pada hari itu terjadi kerusakan dan kehancuran di seluruh bumi dan langit. Walaupun banyak manusia yang mencoba lari dari bumi menuju planet terjauh dari bumi pun tetap akan musnah. Kiamat tidak hanya diyakini oleh orang-orang yang beragama saja. Para ilmuwan dari golongan manusia tak bertuhan saja percaya bahwa suatu hari nanti bumi akan hancur. Namun sebelum kiamat besar itu terjadi, akan terlebih dahulu terjadi kerusakan dan kehancuran besar, namun karena ulah manusia. Mulai dari proyek-proyek besar dan juga perang antar negara adidaya. Dikatakan bahwa di berbagai tempat di atas bumi ini akan mengalami kerusakan akibat itu. Dan dikatakan pula hanya ada 4 negara yang akan aman ketika hal itu terjadi. Dan inilah 4 negara teraman yang direkomendasikan oleh Rasulullah saat kehancuran dunia terjadi. Dan juga dikatakan aman menurut para ahli sains. Pertama adalah kota Mekah, atau Mekah Al-Mukarramah. Adalah sebuah kota yang sangat disucikan oleh umat Islam di dunia. Tempat di mana Nabi kita dilahirkan. Dengan luas sekitar 1.200 meter persegi. Dihuni oleh penduduk 2.150.000 jiwa yang mayoritas beragama Muslim. Mekah menjadi kota yang ramai dan sibuk. Karena jutaan umat Islam dari seluruh dunia silih berganti selalu mendatangi kota ini. Menjadikan kota ini sebagai kota paling aman untuk ditinggali saat huru-hara akhir zaman terjadi. Sebagaimana Rasulullah telah menyabdakan dalam sebuah hadis, tidak ada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di dua kota itu, kecuali dijaga ketat oleh malaikat yang berbaris-baris. Kota Madinah. Kota yang berjarak 450 km dari Mekah ini, menjadi kota kedua teraman di dunia saat huru-hara akhir zaman terjadi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Di setiap tembok atau batas kota Madinah ada malaikat. Madinah tidak akan bisa dimasuki penyakit Taun dan juga Dajjal. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Dajjal juga berkata, "Aku adalah sang penjelajah bernama Dajjal. Aku akan keluar dan berjalan menyusuri bumi. Dan tidak ada satu kampung pun yang tidak aku singgahi dalam waktu 40 hari, kecuali Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan atasku. Setiap kali aku coba masuk kepada dua kota itu, maka para malaikat menghadangku dengan senjata-senjata mereka. Setiap celah kota itu dijaga oleh malaikat." Negara Yaman. Allah telah memberi keutamaan pada negara Yaman dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara Yaman pun telah mendapatkan julukan dari Allah dengan sebutan Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur, yang berarti negeri yang aman dan selalu diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad sangat merekomendasikan negara Yaman untuk ditinggali menjelang akhir zaman. Dalam hadis sahih dijelaskan, Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh dan lembut hati. Keimanan dan hikmah ada di Yaman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, "Kelak aku akan berada di sisi telagaku yaitu Telaga Kausar. Dan aku akan menghalangi orang-orang yang akan minum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminum terlebih dahulu. Aku memukulkan tongkatku ke telaga sehingga air telagaku mengalir untuk mereka para penduduk Yaman." Hadis Muslim. Nabi Muhammad pun berdoa dan dikabulkan oleh Allah. "Berkatilah kami dan negeri Sam dan juga Yaman." Hadis riwayat Bukhari. Dan dari doa Nabi Muhammad tersebut, maka negara yang aman selanjutnya adalah Sam. Terima kasih telah menonton.